Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makani bisalamati wal afiyah min kulli baliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وأفضل النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حي سنتي فقد أحبني من أحبني كان معي في الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم وهو أصدق القائلين. Yang sama-sama ulun muliakan, ulun hormati para alim ulama, guru agama, para habaib, wasyaraib, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, terwabil khusus kepada pamanda-pamanda ulun, keluarga yang kada kawa ulun menyebut nama satu-satu. Amun ulun sebut nama sekong nih habisan waktu kita. Tidak kesebutan. Jadi tidak mengurangi rasa hormat ulun dengan pian semuanya. Mudah-mudahan hadir kita di tempat ini mengundang rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saat ini sudah nampak berkah Allah. Hujan lambat wujud. Alhamdulillah hujannya nih kita sudah ada di dalam masjid. Seandainya kita belum pulang, mungkin kau dihitung dengan jari orangnya. Jadi alhamdulillah anak hujan ya labat-labat antam ya, karena kami sudah ada di dalam masjid. Mudah-mudahan perkumpulan kita malam hari ini niat hanya mengagungkan kemuliaan baginda Rasulullah, niat kita semata-mata menyenangkan hati baginda Rasulullah. Apabila kita menyenangkan hati Nabi Muhammad, Rasulullah cinta dengan kita, maka berhak kita di surga bersama junjungan kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiada kata yang paling aula dan yang paling indah melainkan ucapan puji syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah, yang mana dengan izin Allah, dengan kasih sayang Allah, kita masih diberikan nikmat berupa nikmat iman, berupa nikmat Islam, berupa nikmat sehat. Karena sehat ini satu modal dan pangkal bagi manusia untuk menjalankan aktivitas baik perkara dunia maupun perkara akhirat. Karena kalau kada sehat, jangankan begawi, jangankan kita mendengar ceramah, jangankan kita hendak duduk sebentar mendengarkan nasihat agama, guring ja uyuh. Jadi nikmat sehat itu akan ketahuan besar nikmatnya kalau kita lagi sakit. Amun tak sakit tuh belum lagi biasa aja rasanya tuh, tapi kalau sudah sakit baru kita tahu oh nikmat besar yang diberikan oleh Allah itu adalah nikmat sehat. Malam hari ini kita berkumpul, ulun kawak mengabulkan hajat panitia, pian kawak meluangkan waktu hadir di masjid ini karena sehat. Kalau sakit jangan sakit berat, bebisul aja di burit. Ada harapan kita di sini nih. Jangan bebisul. Sakit gigi aja, siapa mau mendengar ceramah? Sakit gigi itu kucing lewat jin kita marah, apalagi mendengar ceramah. Si harapan. Jadi kita bersyukur buai diberi Allah sehat, kawa pulang hadir di tempat ini semata-mata mengagungkan dan membesarkan kemuliaan daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang peringatan Maulid, sedikit ulun mau berkisah yang mana diceritakan oleh guru-guru kita sejarah peristiwa daripada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita tuh baik, Nabi kita tuh walaupun dikatakan Nabi akhir zaman, namun hakikatnya Nabi kita tuh paling pertama dijadikan tuh. Jar siapa pian guru? Ya ada kitabnya jelas sudah. Orang tua bari itu tahu, orang tua dolok tuh tahu. Kalau berkisah tentang Nur Nabi Muhammad tuh tahu semua kalau orang tua dolok. Amun kita wayahin ini bukan kada tahu, memang ada hendak belajar itu aja. Jadi Nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu setelah dijadikan oleh Allah Taala pian diletakkan di sulbi Nabi Adam. Cuma berbentuk nur, bukan berbentuk wujudnya, belum lagi. Ditaruh di sulbi Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu pian diletakkan di surga. Jar Allah Taala, "Hai Adam, makan ja apa yang kamu suka, pakai ja apa yang kau inginkan. Tapi Adam, jangan kau makan buah huldi." Ya, jar Nabi Adam. Tapi Adam ini di dalam surga nih pian bingung. Bingungnya kenapa? Melihat di pintu surga, di penjuru-penjuru surga bertulisan, berhiasan. Tulisannya itu apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wah, jar Nabi Adam, siapa Muhammad nih? Ini nih nama orang. Sedangkan di surga nih aku seorang mah. Siapa dia nih? Bertanya lah anak nih Nabi Adam nih kisahnya bertanya dengan Allah Taala bertanya, "Ya Rabb, man huwa?" Siapa Muhammad ini siapa? Ada orang tadi di surga selain aku nih adakah? Ujar Nabi ajar Allah Taala, "Hai Adam, laula ma khalaqtuka." Kalau ndak nama tu Adam kau tu ndak kujadikan apa aja Allah Taala. Ini bahasa-bahasa kita mah bala, ana bahasa sulung kalau pian tatawa itu Bang. Kada ngaran ngintu anak dia me kada kau ulah aja Allah Taala mangai. Berkat Muhammad tu engkau tu jernya ku ulah. Lalu jar Nabi Adam mana orangnya? Belum lagi Allah Taala kusimpan rapi berbentuk nur di dalam sulbimu wahai Adam. Jadi ikam damai jangan sombong. Jangan beragak apa kau tedam. Maka aku suruh malaikat sujud dengan ikam tuh, bukan ikam tuh hebat Dam, tapi karena aku memuliakan di dalam sulbimu tuh ada nur kekasihku yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menangis Nabi Adam tuh hutang biasa. Oh, ja Adam, kalau kada berkat Muhammad aku kada diulah. Jar Adam, ya Allah, ulun hendak melihat dah sebentar mah. Hendak melihat dah wujudnya. Melihat sebentar mah aku nih jar Adam. Ujar Allah Ta'ala, enak amdam. Kada, ulun nak melihat. Pian kan innallaha ala kulli syai'in qadir. Pian itu kan kuasa. Pian kan fa'alul lima yurid. Pian kan berkehendak sekehendak pian. Masa bah ulun kada bisa melihat sebentar mah. Gitu bah. Jangan dipadahkan Adam nih orang laut nang lah bahasanya mah gitu bah. Kita malam nih santai namanya kita kurang diri mah nih bah. Jadi jar Allah Ta'ala enak amdam belum masaknya lagi kuwujudkan wujud Nabi Muhammad tuh biaram ndak ya Adam lu nak melihat macam itu jar Allah Ta'ala ayo coba kamu gandengkan dua ibu jari kamu tuh jar Allah Ta'ala coba kamu lihat di situ setelah digandengkan Adam pian nampak kamu sekilas bayangan wujud Habibuna Muhammad menangis Adam nih mengalir air mata rindu orang rindu nih rupanya memang ndak cukup untuk melihat. Orang rindu nih kada sekedar hanya sebatas untuk melihat kada. Kita menyolok tuh bah, zaman kita dulu tuh bu, zaman kita ya lasatlah, zaman kita bapak pacaran dulu tuh kisahnya bah. Namun bayar melihat nih balum. Jar Adam melihat macam ini menangis Adam nih. Dikucup Nabi Adam dua ibu jari itu saking rindunya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah mengucup tuh dia sambil mengucup tuh Nabi Adam tuh mengatakan marhaban ya habibi bikarratu ayun bika ya Rasulullah. Lalu menjadi sunnatullah menjadi amalan dia apabila orang adzan membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah disunahkan kita mengucup dua jari kita oleskan di pelupuk mata kita dengan membaca marhaban ya habibi bikarratu ayun bika ya Rasulullah. Dalam kitab Jauharil Mauhub siapa yang mengamalkan itu matanya kada kabur selawasan sampai Tuhan.
Yang kedua, Allah akan berikan 100 kebaikan. Allah angkat derajatnya 100 derajat. Allah hilangkan dosa dan kesalahannya 100 kesalahan. Dihapus oleh Allah Ta'ala dengan berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah melihat itu sudah tenang, sudah pikiran Nabi Adam alaihi salam. Jadi kisahnya itulah berpindah lagi nur itu daripada Nabi Adam berpindah ke Nabi Ibrahim. Berpindah ke Nabi Ismail, berpindah lagi dengan orang biasa, bukan Nabi pangkatnya, yaitu adalah berpindah kepada kakeknya Nabi kita Muhammad yang bernama Abdul Muthalib. Ya. Abdul Muthalib itu pian bermimpi waktu menerima daripada berpindahnya nur Nabi Muhammad dalam sulbi Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu bermimpi pian. Bermimpi apa? Dalam mimpi Abdul Muthalib keluar rantai dari sulbinya, empat rantai yang keluar dari sulbi. Pertama, rantai tadi keluar naik ke atas langit. Yang kedua, rantai masuk ke bumi. Yang ketiga, rantai melebar ke ufuk barat. Yang satunya ke ufuk timur. Besoknya bertanyalah Abdul Muthalib ini dengan tafsir ru'ya, penafsir mimpi di zaman itu. Ujar yang penafsir mimpi, amun aku lihat nih, wahai Abdul Muthalib, insya Allah bala, amun tidak salah, jar dia nih, kasihan. Akan lahir dari juriyat kami Abdul Muthalib kena namanya tuh terkenal di langit, terkenal dari ufuk barat, terkenal di ufuk timur, terkenal di muka bumi. Ada kena keturunan, tah itu anak pian, tah itu adalah cucu pian, pasti kena ada. Ada salah tafsirannya tadi. Tak lain dan tak bukan pian adalah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu nur di dalam sulbi daripada Abdul Muthalib berpindah lagi kepada anaknya yang paling bungsu. Siapa anak Abdul Muthalib paling bungsu? Itu adalah ayah dari Nabi Muhammad yang bernama Abdullah. Yang buka ya sejarah kayak apa ganteng dan bungasnya Abdullah itu luar biasa ya. Ya, kada kau dikisahkan dalam Maulid Al-Ahzab kalau kada salah. Kegantengan Abdullah itu waktu inya menikah dengan Aminah lebih 100 ikung betina kampung tu mati terkajut. Mati terkajut. Wah, orang ganteng. Diceritakan apabila ada betinaan tu berkumpul, kita ni berkumpul betina ni lah lewat Abdullah tu. Maka semua betina itu tuh masuk ke dalam dunia hayalan. Apa ajarnya? Andaikan Abdullah jadi lakiku. Tapi Abdullah dulu, namun Abdullah wayah ini, jauh lain. Abdullah. Kenapa? Karena ada nur di dalam sulbi daripada Abdullah. Kullun nisa'i karamatan. Jadi semua bebinian itu memuliakan berataan kepada Abdullah. Lalu Abdul Muthalib inilah melihat anaknya dirabutkan betina di Mekah nih, bertanyalah. Ujar Abdul Muthalib, Abdullah, aku lihat nih betina desa nih, kamu semua mau dan ikam nih bah. Ada ndak salah satu yang hendak dengan ikam nih? Ada ndak di hati kamu? Ujar Abdullah, isi ya hai. Ulun ni sarah sempian mah, menjar pian kawin, jauh jar pian kada nak kadaam. Itulah mun Abdullah dulu tuh. No Abdullah wayah ini taknya sudi. Coba aja nih jodohkan wayah ini. Tak harapan. Jadi ja Abdul Muthalib, nah mun macam itu Abdullah lah tu carikan ikam jodoh. Nggih ya hai sarah pianam. Dicarikan Abdul Muthalib lah pasangan Abdullah nih. Ke mana? Ke desa mah rupanya. Ke desa mah ke mana? Ke Madinah. Kenapa maka mencari di desa itu teh? Karena memang ayam kampung tuh lebih mahal dari ayam kota. Makanya ulun ini dapat bini orang kampung. Mahal ayam kampung ke hargaan tuh 40.000 sekilo. Berjalanlah Abdul Muthalib nilah ke Madinah tuh mencari pasangan pakai Abdullah yang cocok nih siapa. Ketamulah Aminah Zuhriyah, yaitu ibu dari Nabi Muhammad. Ditanya, Aminah, andakah nikah? Sama jawaban Aminah bahari, ulun tasarah abah, mun ajar abah kawin nak kawin, ya abah nak kada. Oh Aminah bahari, mun Aminah wayah ini, udah mau. Ini wayah ini kan kekanakan pintar banglah, pintar kekanakan nih, sesuai dengan sekolahannya, sekolahan tinggi,
menjawab kawitan arat dua. Nak jara kam kawin dengan ustad jaba tak ulun sudi gaji ustad 700.000 mamai mukar gincu ulun gindak kawa. Itu bahasa aja tuh. Why nak biar abah dengan ustad ja daam umak ini macam ndak paham zaman umak itu zaman Siti Nurbaya wayah ini mah zaman Datuk Maringgi mana kawak dijodohkan. Why nak umak ni pandolok tu dijodohkan mana. Wai mak, pernikahan tanpa diawali dengan pertemuan tu mai, laksana lautan tanpa gelombang. Oh, harat menjawab. Jar umaknya ajar siapa juga ikam nakai. Umak ni dijodohkan mah malam pertama bergelombang naik lambu. Oh no, belum juga. Jadi, nah ampih hujan tu mangai. Amak ni minta 2 jam nyernya barang mah aja lah 2 jam. Sampai kisahnya yuk ja. Kalau kita mengisahkan Nabi ja. Nah, sampai mana kisah teman? Aminah itu telah. Ringkas kata kawinlah Aminah dan Abdullah itu biar kawin. Nah disitulah Allah Ta'ala memindahkan nur yang ada di sulbi Nabi di dalam sulbi Abdullah berpindah ke rahim seorang perempuan yang mulia yang akan diwujudkan dan dinampakkan sebagai manusia suratan kamilatan zaharat fi haikalin mahmud. Disitulah akan dinampakkan wujud Nabi kita Muhammad lahir dari rahim seorang perempuan yang mulia yang bernama Siti Aminah Zuhriyah. Kawin Nabi Tebuai. Jadi tidak ketak kampung nih bu 2 bulan mah jangka kawin tuh bulan kumpul bulan bunting pas 2 bulan jar Aminah kanda Abdullah ulun ni kada min wai kada min tuh berarti datang anon buntingan ikam tuh tapi Abdullah ni pian yang pertama senang mendengar karena menjadi cikal bakal seorang ayah. Yang kedua sedih kenapa tidak ada kemampuan tidak ada seperti orang kehidupan karena biasanya adat orang Arab itu kalau anak pertama lahir harus menyiapkan kurma yang paling bagus, paling sega, paling mahal. Besok beijinam dengan bini kesian Aminah jar Rasulullah jar Abdullah izinkan bah aku anak ke Madinah. Woi bah apa bang? Woi aku anak mencari kurma yang sega kayak anak kita nih bah. Ih jangan Aminah sudah dapat firasat kada baik. Woi jangan nambah bang, seadanya nih mbak. Ih jar Abdullah, tadi aku tulak. Memaksa Abdullah nih bah tulak nih bah. Tulak nama dolok tuh kan isi ada SMS tidak ada HP mangai. Menunggu kabar sehari kada pulang, 2 hari kada pulang, tidak ada kabar Abdullah nih di Madinah. Setelah sampai ke Madinah, Abdullah nih dapatlah kurma yang terbaik pian. Disimpannya, dibungkusnya. Malang kada kawa ditolak. Setelah sehari hendak bulik Abdullah nih gen garing sakit baparah sakit dapat firasat langsung dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Abdullah seakan-akan tahu bahwa dia tidak akan pernah pulang lagi ke Mekah untuk selama-lamanya. Menulis surat wahai Kandinda Aminah aku suamimu Abdullah mungkin tidak pulang lagi untuk selama-lamanya. Ditulis surat diandak di kurma. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Meninggal wafat di kampung orang. Aminah setiap hari menunggu mana lakiku, mana Abdullah kan tidak kabar ke mana. Dikirimkan kurma tadi dengan orang kebetulan ke Madinah. Sampailah dikirim tadi dengan Aminah. Setelah dibuka bukan kurma pertama kali yang dilihat, tapi sepucuk surat yang menyitirkan hati, yang berbuat aderai air mata. Membaca pesan terakhir singkat daripada Abdullah. Menangis Aminah lihat memegang janin yang ada di dalam perut. Napa jersidin malang nasibmu nakai. Belum lagi ikam lahir abah sudah meninggal. Belum lagi ikam ke dunia. Belum lagi ikam bisa melihat wajah abahmu. Pian ikam sudah meninggal nakai. Menangis Aminah pian. Bayangkan 2 bulan dalam kandungan Abdullah sudah wafat di perantauan. Dibesarkan bulan berhari berganti hari, bulan berganti bulan. Sampai pian dimimpi oleh nabi-nabi yang lain kesian menghibur gembira daripada Siti Aminah nih. Bahasa kita nih basyiri ya Aminah jar Nabi Ibrahim. Gembira wahai Aminah, jangan sedih.
karena yang kamu kandung itu adalah orang mulia, dialah nabi akhir zaman. Kalau inya lahir kena, beri namanya Muhammad atau Ahmad. Sampailah tiba kelahiran Nabi Muhammad, apa yang terjadi? Betul apa yang dikatakan oleh nabi-nabi yang datang lewat mimpi itu, biar fastabsyaral alam biqudumih. Seluruh alam nih pian bergembira semuanya. Senang semuanya menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Pohon bergembira. Bahkan diceritakan dalam Maulid Habsyi yang pian baca tadi itu, wa kullu dabbatin li Quraisyin nataqat bi fasihil ibarah. Seluruh binatang ternak orang Quraisy tatkala lahirnya Rasulullah nataqat bi fasihil ibarah, menuturkan bahasa, bukan lagi bahasa binatang. Ayam tidak lagi berkokok. Semua serentak waktu lahir Nabi itu apa yang dikatakan binatang? Qad ulidan nabiyul muntazar. Ujar bahasa kita, sungguh telah datang, sungguh telah tiba Nabi yang kami nanti-nantikan. Amun ayam jak gembira menyambut kelahiran Nabi, mustahil bah kita di kampung nih tidak bangga. Orang peringatan Maulid taknya sudi itulah. Orang bentak sumbangan taknya menyumbang. Menyambat orang maka sampai mereng gigi palsu. Ayam tuh gembira menyambut. Jadi kita nih lah menyambut hari kelahiran Nabi ini lah akan jadi saksi di hadapan Nabi Muhammad. Kedah hendak menyumbang, diam. Kedah hendak tulak, jangan nyambat kurang. Mun kawa kita meriahkan, kita sumbangkan tenaga, pikiran, ramaikan, meriahkan. Tujuannya hanya satu, untuk menyaksikan dan membanggakan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu, boy. Nah, jadi kita nih nah kumpul nih nah yang mengadakan lah segarnya, yang mengadakan pisangnya, yang mengadakan semangkanya, taloknya, benderanya, dan duit-duitnya pula. Tapi 2.000 semua lihat dulu. Tidak apa-apa mah bah. 2.000 tikin syukur ada itu bah. Orang pakai biak berabut kena. Amun 100.000 tidak sampai biak tuh. Kita tuaknya ngambil ya. 2.000 nih pian jadi saksi kan di hadapan Nabi kita Muhammad. Kada hilang apa yang kita sumbangkan di banda apa? Ada hitungannya. Malaikat pun tidak tahu salah mencatat tuh bah, karena malaikat pun tidak tahu guring. Tidak macam kita. Salari hujan dengar ceramah mulai ya ngangap untung tuh. Jadi memang mengantuk. Berceramah nih bakal bapander mah tidak mengantuk nih bah. Jangan suruh orang mendengar mengantuk dua mah ngelun tuh. Nah, sampai mana tadi kisah Rasulullah nih? Lalu lahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia. Setelah lahir itu samalah dengan anak-anak kita. Ada dalam ad-diba itu kan ada kalau sajidan syakiran amidan. Nabi itu lahir dalam keadaan sujud, bersyukur, bertasbih, bertakbir, mengucap Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, biar. Itu Nabi dilihat lagi wujud batang tubuh Nabi bercahaya. Dilihat lagi batang wujudnya Nabi, diceritakan oleh pengarang Maulid Habsyi ini, ulida maktunan makhulan maqtu'a surrah. Dilahirkan Nabi maktunan, sudah basunat, makhulan, sudah bacalak mata, maktu'a surrah, tali pusatnya putus bedoloan. Adakah anak kita macam itu sih? Hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diganalkan Rasulullah tubian oleh Aminah tanpa mengesahkan mana ayahnya dan siapa ayahnya.
Dan Nabi kada pernah menanya mana ayah. Tapi pas inya bermain umur 6 tahun, bermain dia dengan balabiak umur 6 tahun. Di tengah permainannya tuh buai, anak yang lain ini memanggil bapaknya, jarak bapaknya, nak sini nak, sini nak, sini nak, sini nak. Yang lain semua lari mendatangi abahnya. Tinggal satu mah Rasulullah berdiri, bingung, hanya ingat sosok seorang ayah. Bahasa kita nih wai, mapa aku kerja ayahku? Mana bapakku? Kawanku ini kan ayah semua, maka ulun isi menangisnya, lari mengejar ibu. Ma, ayah ulun mana? Ma, bapak ulun mana? Aminah mendengar dari jauh berderai air mata. Yang mana 6 tahun kesedihan yang sudah dilupakan seakan-akan kembali lagi seperti semula. Dipeluk Muhammad. Ujar Aminah, ya Muhammad, ayahmu ada nak, besok kita mendatanginya. Ya ringkas kata tuh pihak didatangi ke Madinah, bukan mendatangi orang hidup, tapi mendatangi, menziarahkan ke kubur abahnya. Duduk di samping kubur, duduk Rasulullah, duduk Ummu Aiman. Ujar Aminah, bahasa kita nih bala, Muhammad, jangan nambah kamu nanya mana bapak, mana abah, jangan nakai. Ma apa ma, jangan nam. Nih anak, di hadapan kita nih kubur abah kam, di hadapan nih kubur ayah kau. Jangan kau tanyakan nam. Dia meninggal waktu mencarikan kurma untuk menyambut kelahiran kam nakai. Mana nangis Rasulullah tuh dia. Dikelilingi daripada makom ayahnya. Bayangkan kesedihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedih luar biasa. Lalu sengaja ulun kisahkan, singkat aja kisahnya nih pian. Kalau hendak kita kisahkan kada cukup waktunya. Tapi sekedar kita tahu Rasulullah tuh pian penderitaan dari dalam kandungan sampai umur 6 tahun, meninggal umaknya, meninggal kakeknya, berdiam dengan paman, dibawa paman begawi, berdagang ke negeri Syam. Lagi kecil sudah mau upah mencari rumput kambing, memberi makan kambing ternak orang. Itu Nabi. Belum lagi penderitaan Nabi mengajarkan Islam yang ditantang orang yang ada orang lain. Yang pertama kali menantang tapi adalah keluarganya sendiri. Kalau kita membaca sejarah Nabi itu, kalau kita banding penderitaan kita dengan penderitaan Nabi, sehujung kuku berada. Kita samarah-marahnya orang dengan kita, rasa ulun. Kalau bersalaman, kada mungkin ada yang menapak tangan. Kalau Nabi rancak, hendak bersalaman tapak orang. Kada jarang Nabi itu didorong kepala sidin sampai tangguk. Kada jarang wajah Nabi itu diludahi orang. Kada jarang Nabi sembahyang kotoran ontak diandak di belakang. Jadi kayak kita nih kerja apa-apanya. Kalau bang kita nih misalnya ulun tuh bah dirangotinya, bah ada apa-apa mah dirangoti itu nyaman mah orang merangot kita tertawa, itu aja ampih mah kena tuh. Jadi kalau perjuangan Nabi kita Muhammad tuh tidak ada bandingnya dengan apa yang kita rasakan saat ini. Kalau bang misalnya kita susah buai saat ini, kesusahan Nabi itu melebihi kita. Nabi biasa kadang makan 3 hari sampai perut Nabi itu diganjal dengan batu supaya sahabat-sahabat kada tahu. Kita ini tidak suah rasa ulun di pasir nih menyandak makan sampai 3 hari itu tidak suah. Paling pang kurang garing, mungkin nak matiam. Tidak ada. Kalau pang makan kada balauk kada mungkin. Tinggal ambil ancau, ambil sentar, cari kepiting dapat tam. Tidak ada. Kalau kita bandingkan perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jam tadi itu ulun tuh mengeliling pian, mengeliling jalan Lamandau jam 8 tulak, jam setengah 2 baru sampai ke sini. Tapi mengingat perjuangan Rasulullah biasa aja itu tuh. Amun Nabi dakwah bukan datang disambut dengan makanan, disambut dengan senyuman, tapi disambut dengan lemparan batu. Ada kala kisah Nabi ke Taif, datang ke negeri Taif, berderet orang berhadapan berbaris, dikira orang ini menyambut, tapi apa yang terjadi? Manawak Nabi pakai batu
sampai berdarah wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi itu kada kawak berjalan, merangkak Nabi kita Muhammad. Darah bertetesan, tapi bumi ini pian bapander mengancam. Ujar bumi, ya Rasulullah, ya Muhammad, satu tetes darah di mulut pian, di wajah pian, menetes ke kami, jar bumi. Negeri Taif ini kami tenggelamkan dengan isi-isinya. Saking sayangnya Nabi itu dengan umat, setiap darah yang hendak menetes disapu dengan jubahnya, disapu dengan kain dengan jubahnya, sehingga satu tetes pun tidak ada menetes di bumi. Bayangkan kasih sayang Nabi. Amun kita sudah ditawak orang, dipelasah orang, ada yang menawarkan, tiba Ustaz, nak dapat dia tuh, bunuh ham, mampus saja. Pasti dah tuh. Nabi dah duduk bersandar sejenak di belakang di batang kurma. Gunung bertawar, Muhammad, izinkan aku hendak menghempit negeri Taif. Apa ajar Nabi? Jangan, aku ingin berharap di rahim orang di Taif tersebut, anak-anaknya kelak, aku masih berharap mereka beriman kepada aku, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhlak Nabi ini luar biasa. Jadi kita berkumpul malam hari ini diantaranya apa? Baca maulid sudah, yang kita baca tadi itu baik, semuanya mengesahkan perjalanan Nabi dan akhlak Nabi. Lalu kenapa ada diadakan ceramah? Supaya mengupas isi yang kita baca, karena kada semua kita paham makna yang kita baca. Apa akhlak mulia Nabi di dalam simtud durar yang kita baca tadi? Di antaranya, idza da'ahul miskin ijabahu ijabatan muajjalah. Apabila Nabi itu diundang orang miskin, orang kada tapi berduit, Nabi itu bersegera mengabulkan. Laju bahasa kita. Itu sudah berbeda kadang dengan kita nih. Amun di kampung nih orang tuh susah lah beracara, mau undang, ada yang koler tulak. Wah, ayo am sidak jere. Kawal tuh beracara, jere ya malas kayak am. Apa? Pelawuhnya tuh paling bubur kacang. Itu gin kacang itu setengah mati mencari, banyak banyu daripada kacang. Nah, kalau Nabi kada, Nabi tahu perasaan orang miskin tuh biar sensitif. Tahu sensitif tak biar? Penyinggungan. Orang pula kada tapi berduit, ngundang kita kada datang. Pasti dia berpandir macam ini. Hai, namanya kami susah nih manalah mau orang datang. Nah itu orang miskin. Makan ya pada orang miskin itu sedikit. Sambatnya juga. Hai, sedikit mah makan nama lauk kada nyaman nih sama kita susah nih Padahal orang memang kenyang. Makanya Nabi menjaga perasaan orang tuh, biar kenyang, tetap Nabi makan banyak untuk menyenangkan hati orang miskin. Jadi kita mau diundang orang susah tuh kuat-kuat makan tuh, biar hendak menjelu waktu makan ya. Biar bubur kacang tuh pura-pura aja menambah tuh itu. Jadi ulun tuh lah di Bangkalan pun diundang misalnya orang yang biasa-biasa tuh, ulun memang ulun jaga gitu Kenapa? Karena mentah salah sedikit ya sambatnya. Alah, janya mau satu hadi itu mau yang menyumbang yang bermobil laju, mau kami mengundang lewat telepon nih, alah, hai. Nah itu malas ulun tuh. Jadi ulun ingatkan undangan dulu, tak sanggup kita disambatnya. Nah itu akhlak dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang jar Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke muka dunia, ke muka bumi ini hanya semata-mata untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kita nih walaupun jar bahasa kita sekolah kada tapi tinggi, kada tapi pintar, tapi berakhlak, maka itu mulia kita. Kayak apa kita dengan tetangga, kayak apa kita dengan yang lebih tua, itu bakal menyempurnakan, itu akan menjadikan kita mulia baik di mata manusia maupun di mata Allah. Dan memang tujuan kita, ikutan kita, suri tauladan kita kada lain adalah hanya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah jelas dalam Al-Qur'an sering kita dengar, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun
hasanah. Sungguh ada dalam diri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ikutan atau suri tauladan yang baik yang harus kita umpati. Hendak jadi pemimpin yang baik, umpati kepemimpinan Rasulullah. Hendak rumah tangga baik, ikuti bagaimana rumah tangganya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nyaman. Kalau kita mengamalkan apa yang diajarkan Nabi, berarti jan Nabi orang tu cinta wan aku. Amunnya cinta dengan aku jan Nabi, faqad kana ma'i fil jannah, maka sungguh inya tu enak bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita beracara malam hari ini mendatangkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi pusat perhatian pandangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga kita berkumpul di surga dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena modal cinta ini yang bisa menghantarkan kita ke surga. Modal cinta nih. Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu pernah ditanya oleh salah seorang Arab Badui. Ibaratnya tuh kita orang-orang pedalaman lah. Apa yang ditanyakannya? Ya Rasul, bila hari kiamat nih? Wah, ya Nabi, apa menanya hari kiamat? Nggak apa ulun ini bertanya, ya Rasulullah, 9 hari kiamat nih. Ujar Nabi, ikam nih bah bertanya hari kiamat, apa yang kamu siapkan? Banyak kamu sanggup tuh, di bahasa kita nih bah. Nggak apa ya Rasulullah, ulun ini sembahyang sunnah isi, yang wajib mah ulun sembahyang. Puasa yang sunnah kada juga, yang wajib mah, yang wajib tugin beuyuhan, apalagi yang sunnah. Tapi ya Rasul, nah ada tapinya. Walaupun inya yang wajibnya digawainya, tapi sebab satu ya Rasul, apa aja Nabi? Di dalam hatiku tersimpan kecintaanku kepada Allah dan engkau ya Rasulullah. Senyum Nabi mendengar tuh. Seraya mengatakan keluar hadis keluar dari mulut Rasulullah, apa aja Nabi? Almar'u ma'aman ahab. Saksikan wahai sahabat-sahabatku yang lain, sesungguhnya seseorang akan dikumpulkan dengan siapa yang ia cintai. Karena secara langsung Nabi mengatakan orang tadi bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Modal cinta barang kita beribadah kayak Nabi jauh harapan. Kalau Nabi sembahyang sunat sampai bangkak kaki, kita ada harapan. Bangkak mah juga kaki kita nih, tapi asam urat itu bah. Amun Nabi itu kan bangkak sembahyang mang. Amun kita nih bangkak asam urat banyak mah. Ulun kin tahu timbul asam urat tuh bangkak, tapi tidak sembahyang apa gitu bah. Karena memang asam urat. Nabi puasa sunnah Senin Kamis kada ketinggalan. Amun kita jangankan Senin Kamis guru, yang sembahyang Ramadan juga banyak bolongnya. Kadang puasa awal, puasa akhir. Itu ada juga kita nih kadang-kadang. Kalau kita tahu ibadah kita nih banyak kurang, kalau kita tahu ibadah kita kada sama dengan Nabi, modal cinta nih jangan hilang. Nih pian hadir di sini nih membuktikan kita nih cinta dengan Nabi. Mun orang kada cinta dengan Nabi, kada harapan hadir di tempat ini. Kebodohanku sidah, ijanya hujan-hujan beku guring. Karena tidak ada kecintaan. Kalau kita cinta dengan Nabi, ayo hadir kita sama-sama melaksanakan daripada memperingati hari kelahiran Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang itu nanti bakal menjadikan kita bersama baginda Rasulullah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari kita asyraqal baca maulid dikatakan Rasulullah tatkala orang mahalul qiyam itu hadir di tengah-tengah kita. Disitulah berkah Allah turun sehingga tidaklah kita pulang dari tempat ini Allah ampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Amun orang tua dolok tuh manglah sanggup jak mahambur gelapung. Hendak mengetahui Nabi ini hadir dan kadaknya. Kalau ada telapaknya gitu nama meyakinkan. Dolo ada kisah orang ini mah asrakal lah, tapi dolo itu mana ada kalau lampu listrik nih, lampu setrongkeng mah
Pas ya Nabi salam, lah jasa lampu serongkeng itu habis gas, mati. Tuan rumah nih kesian ada sabar lagi, enak menghidupkan mengompak lampu nih bang. Keluncat di hadapan orang tuh. Nggak kelihatannya pulut tuh ada macam ini nih nah. Cak ditejak. Pas dihidupkannya, tarang lampu. Cangang orang semuaan. Nah, telapak apa nih tay? Jar yang sekong bebising telapak Nabi jar. Iya kah ajarnya? Lah ajarnya mustahil bajarnya. Isi ada orang lalu tadi maka ada telapak nih bah. Oh yang sekong rupanya yang melihat nih sama telapak Nabi ini nih tokoh ini jara. Pokoknya habis asrakal nih berabut kita memakannya nih. Padahal kaki tuan rumah ada maka tuan rumah nih pula dari turun dari tanah lecak. Habis asrakal tuh habis mulut tuh. Tuan rumah tuh tenganga melihatin. Wah, jadi anak menagor hibah. Jadi ujung-ujungnya bapak dah juga kasihan tuan rumah tuh. Mapa hundin makan. Woi, mapa aja yang sekong. Telapak Nabi aja. Wah, telapak Nabi apa aja ya? Aku menejak itu. Jadi itulah orang Bali itu luar biasa lah. Guru ulun dan juga berkisah lagi asrakal nenek itu pian pingsan kan tidak gereda hujan gereda apa rabak bam jadinya waktu asrakal tuh ujar yang lain nah jadinya nenek ini melihat Nabi ini nih jadi semua orang tuh mencium Nabi itu mencium nenek itu cium pipi kanan cium pipi kiri cium mengambil berkahnya nih bah sadar nenek itu kesian aja nek ya melihat Nabi ke pian deh ya nenek pian deh pak pingsan deh melihat Nabi kan enggak jadinya woi bapak aku tuh lagi bersesugi tetagokku gitu celantutnya jar kawal dihiga orang maka mencium habis rupanya tetalan sesugi makanya buai mun asrakal itu jangan sambil makan apalagi bersesugi kalau tetaguh tungkal kena lalu kami madahkan pian tetamu Nabi itu daripada mabuk kisah malah kayak kada tertawa pokoknya sepakat malam ini amun kada ampi hujan kada ampi ceramah anak balik kemudian sana hujan wah kita tidak kawak balik juga baik kepandir ya kita nih sampai kemana pus jadi Nabi kita Muhammad SAW itu memang panutan lah panutan dari segala kalangan apa aja kalau kita melihat akhlak Nabi di keluarga tuh malu kita nih kadang ulun pribadi aja malu kenapa yuk Nabi itu pian apa yang digawi bininya itu digawinya nah anak bini bejajahit Nabi rancak bejajahit nang bini rajin bahasa sapu Nabi rancak bahasa sapu amun kita di kampung nih ada macam itu Adam yang mepander tuh memang isi akalnya bini macam itu tuh bah padahal akhlak Nabi laki betapas laki bemasak kiranya anak jadi bangkit kiranya dia tuh padahal akhlak Nabi itu membantu bini tapi pulang bini Nabi itu kalau dibantu mengerti kalau bini kita nih kadang mantang-mantang dibantu semuanya disuruhnya nah buang jadinya pian doang semuaan nah ini gilanya nih pian dan memanglah gawian betina tuh ulun bersandar malah sakit pinggang ulun lama ini jadi buai memang pak nah ini bapak-bapak doang ulun tuh kadang kasihan dengan bini itu pak gawian tuh memang ringan kita anggap ringan tapi ndak tahu habis gawian tuh pak bangun subuh jam 4 tuh kena bebasuh piring pak sampai subuh masak sampai jam 7 batapas
sampai jam 9 pagi. Ada aja lagi yang digawi belipat baju sampai jam 2. Habis itu lagi ngurus anak sampai sore. Menyapa anak kan halus mangai. Menyusui anak lagi jam 7 jam 8 malam sampai terburing. Kena tak bangun nang bini sambil nyusui anak, terkajut lagi Kenapa? Yang menyusu bisa sengot. Bapak anakku nih, rupanya bapaknya lagi. Jadi isi habisnya gawe yang betina. Ya Allah. Enggak, ini bukan mencarut, Pak. Memang kenyataannya. Jadi kita sebagai laki ini memang harus membantu jual. Kadang ikam nih menyuruh aku, kadang berhuruf ya, aku memasak, ikam ketambak, gawi cari duit sana. Jangan kayak gitu kita nih. Kalau hendak mengumpat akhlak Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tuh, ya memang harus model itu. Lalu Nabi mengatakan, baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku. Padahal rumah Nabi itu halus pian, buring tuh pian, alaskan pelapah kurma. Amun dia bangun tuh mang babakas belakang tuh, macam kita buring di tikar purun kan? Tapi bahagia Nabi. Kada pernah apa jurang tuh memaki, menghina masakan bini pun kada suah. Aisyah itulah memasak kamasinan, diminum dimakan Nabi. Adalah Nabi memadahkan masinnya hendak belaki kiranya aja isi. Tapi Nabi makan, dibawanya disuruhnya Aisyah dirasai Aisyah hanya takajud masin kan di bahasa kitanya. Lalu kan tidak yang istilahnya piring pacah, mangkok terabang, panci masuk buah rumah karena rumah tangga tuh nyaman, damai, syariat digawinya. Sama aja dengan kita nih lah, biar hidup pas-pasan. Kalau di rumah tuh lah syariat kita gawi, ada ketenangan, bujur gak? Sembahyang karena kita tinggal, ada ketenangan dalam hidup. Walaupun orang memandang uyuhnya dia tuh hidup ya Allah, rumah dah condong ke barat, tapi orang tuh beribadah, dia tenang aja, santai aja. Waktu sembahyang berimaman dua laki bini, meminta dengan Allah Ta'ala, laki berdoa, bini beramin, romantis. Laki misalnya sarik dalam seharian bakalahi, habis sembahyang cium pulang tangan laki, minta maaf bang lah, ulun mamamai pian tadi teh hilang dosa. Besok bermamai lagi, maghrib berjamaah lagi, minta maaf lagi, jadi nyaman. Apalagi ngaran laki itu Hamdi mangai, ngaran bini Hamidah. Pas bujur mun sembahyang tuh sami Allahu liman hamidah, ujar sahamidah Rabbana lakal hamdi, wajar hamdi, maka hamdu biar banyak romantis ujarnya. Jadi rumah tangga Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tuh paling indah rumah tangga sudah. Cuman kita kada tahu apa mengumpati. Cuman setidaknya ada yang kita contoh daripada perilaku Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang terakhir, nah ini terakhir apa? Kita mengadakan peringatan Maulid, tentunya membuktikan wujud cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanda wujud kita mencintai Nabi Muhammad bukan sekadar di lidah, bukan sekadar di lisan, tapi mengumpati apa yang diperintahkan Nabi. Kalau Nabi didik anak di jalan Allah, didik anak kita. Sekolahkan di agama, suruh mengaji. Jangan kita nebar berpikiran biar ambana kayak tidak tahu mengaji. Ayah nina tidak tahu lalu mengaji,
hidup jak sampai wayah ini. Amun bayah hidup tuh biarnya Allah. Ikan bandeng ditambak tuh jak hidup. Babi itu hidup banyak anaknya, tapi hidup yang macam hibah. Apalah nak kayak sembahyang, ayah ni nak sembahyang dari lagi biak sampai wayah ini hidup ya. Kita jangan sampai berpikiran kita sudah jauh di agama, kita sudah terlanjur basah, kita ni kadang mengaji. Anak jangan sampai bodoh dalam agama, jangan. Yang kita harapkan kena tuh buai anak. Orang tua disiksa kayak apa aja dalam kubur, kalau anak menadahkan kedua tangan, jangan mengucap Allahumma gfirli dunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ketika itu pula orang tua itu dilepas dari siksaan. Tapi mun anak seseko si ada yang menjadi, siapa yang mendoakan? Jangankan mendoakan, ke kuburan mungkin kada harapan. Iya, pas naik haji, pas pulang haji, jadi orang sunnah ke makam orang tua dulu ikan, mana kubur abah kam. Sejam mencari kubur bapak, mana dia lah? Rasa tadi sini am dulu teh, dulu. Lalu malu kalau orang menunggu lama, menangis sama ngaina. Ada menggawel di belakang. Wah, apa maka menangis? Wah, aku nih ajarnya rindu dan bapak boleh. Lain kubur bapak kam, kuburan Cina nih itu tuh. Dari pertama meninggal orang tua sampai naik haji hanya menjenguk. Ada harapan tetamu kubur. Jadi yang kita harapkan itu anak. Nabi menyuruh didik anak, didik. Kada kawa mendidik antar ke sekolah, kada kawa melajari mengaji antar ke TPA, kada kawa melajari sembahyang antar ke pondok. Karena anak yang soleh-solehah masuk ke dalam surga, anak tuh kada mau inya masuk ke surga sebelum orang tuanya yang menyebabkan inya masuk ke dalam surga umpat masuk ke dalam surga. Walau orang tuanya ketika itu di dalam neraka. Jadi kira ada ruginya kita menyekolahkan anak. Lihat, anak tuh kalau berilmu agama nyaman aja hidupnya. Di mana aja inya berdiam dimuliakan orang, di mana aja inya bagana dimuliakan orang. Kalau inya mempunyai ilmu agama. Coba mun kada punya ilmu agama, uyuh, jangankan kehidupan. Jadi imam tuh nalah amun kada berilmu, kacau semuaan. Ada orang mau jadi imam. Allahu Akbar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ada yang masbuk tadi. Bahan caap dia nih. Bacalah imam tuh kuliah lagi. Qul ya ayyuhal kafirun. Yang masbuknya hanya angkat takbir. Allahu Akbar. La a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la na'budu ma batum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Pendengar yang masbuk tadi walad dolin. Amin. Bingung imam nih. Wah, apa dua kali amin nih? Lalu bingung. Dolin kah yang kubaca teh yadin? Nggak ruku-ruku. Makmum bingung. Wah, apa ajarnya makmum? Imam nih maka nggak ruku-ruku. Padahal imam nih bingung memikirkan dolin dan yadin nih, Pak. Padahkan yadin ada yang ba'amin. Padahkan dolin rasanya nih dua kali yang ba'amin. Ini gara-gara yang si masbuk. Kada tahan juga makmum tuh kalau lamaan berdiri tuh. Ujar makmum, wah imam, rukuk ujar imam, ndak apa ajarnya? Yadin kadolin ke rukuk ajarnya. Bapak ner semestinya. jadi layau buat kita. Allahu Akbar. Jadi kita berilmu agama tuh insya Allah nyaman aja hidup. Walaupun hidup pas-pasan, tapi ada kenyamanan, ketenangannya di dalam rumah tangga. Karena ilmu yang mengatur dirinya, insya Allah bahagia dunia wal akhirah. Mungkin
hendak lagi habis suara ulun nih biar. Jadi Abdul. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini bukan pertemuan yang terakhir. Mudah-mudahan apa yang pian sumbangkan, apa yang pian lakukan panitia pelaksana, insya Allah jadi saksi kena di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah hendak lagi mendengar ulun berkisah ceramah malam besok insya Allah di Masjid Kampung Baru, Masjid Rajabiyah. Paginya di Kampung Baru di rumah orang juga, tah rumah siapakah itu nah. Jadi hendak hadir undangan umum juga. Nah, sampai di sini ulun minta halal, minta ridha dengan pemarinaan, dengan sepupu, dengan acil dan lain sebagainya. Bukan menggurui, tapi kita semata-mata saling mengingatkan dalam kebaikan. Yang bicara tidak lebih baik daripada pian yang mendengar. Ihdinas siratal mustaqim. Billah taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.